Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti diambil satu persatu tanpa penjelasan? Orang yang kamu sayang menjauh, kesempatan yang kamu harapkan hilang, dan hal-hal yang dulu kamu pegang erat, tiba-tiba lepas begitu saja, seolah-olah hidup ini sedang mengosongkanmu, tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling menyakitkan bukan kehilangannya, tapi kamu tidak mengerti kenapa semua ini terjadi padamu. Kalau kamu sedang ada di titik itu, dengarkan ini baik-baik. Bisa jadi, kamu bukan sedang kehilangan. Kamu sedang dipersiapkan. Tidak semua orang kuat untuk melewati fase ini. Hanya jiwa terpilih yang sanggup bertahan saat hidupnya terasa runtuh tanpa penjelasan. Kalau kamu merasa ini tentang kamu, tulis di komentar, "Saya mengalami ini." Dan di video ini, kamu akan mulai memahami kenapa kehilangan yang kamu alami sekarang justru tanda bahwa rezeki besar sedang mendekat ke hidupmu. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena bisa jadi jawaban yang kamu cari selama ini ada di sini. Bab pertama, kehilangan adalah proses pembersihan. Kehilangan yang kamu alami hari ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah proses pembersihan yang tidak semua orang mampu lewati. Ada hal-hal dalam hidupmu yang memang tidak ditakdirkan untuk ikut ke versi dirimu yang berikutnya. Dan meskipun hatimu ingin mempertahankan, semesta tahu bahwa jika itu tetap tinggal, kamu tidak akan pernah benar-benar bertumbuh. Kamu mungkin bertanya, kenapa harus diambil? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekeras ini? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah diterima. Karena apa yang akan datang dalam hidupmu jauh lebih besar, dan hidupmu yang sekarang belum cukup luas untuk menampungnya. Segala yang pergi darimu sedang membersihkan ruang. Ruang dalam hatimu, ruang dalam pikiranmu, bahkan ruang dalam hidupmu. Ini bukan hukuman, ini adalah penyaringan. Yang tidak selaras akan dilepaskan, yang tidak kuat akan runtuh, dan yang bukan milikmu akan pergi dengan sendirinya. Jiwa terpilih selalu melewati fase ini. Mereka tidak langsung diberikan kelimpahan, mereka terlebih dahulu dikosongkan. Karena kelimpahan sejati tidak bisa tumbuh di tempat yang penuh dengan keterikatan lama. Kamu sedang dilepaskan dari versi dirimu yang lama, meskipun rasanya menyakitkan. Dan di titik ini, kamu mulai melihat kebenaran yang jarang disadari orang lain. Tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Tidak semua yang pergi adalah kerugian. Ada kehilangan yang justru menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Ada kehilangan yang membuka pintu yang selama ini tertutup. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Setiap hal yang pergi darimu membawa satu pesan, bahwa kamu sedang dipindahkan ke level kehidupan yang berbeda. Dan level itu menuntut ruang yang lebih bersih, hati yang lebih kuat, dan diri yang lebih siap. Percayalah, apa yang sedang dibersihkan dari hidupmu hari ini, suatu saat akan kamu syukuri. Karena kamu akan sadar, jika itu tidak pergi, kamu tidak akan pernah sampai ke tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Bab kedua, kehidupan dikosongkan untuk diisi hal besar. Ada fase dalam hidup yang terasa paling membingungkan, saat semuanya tiba-tiba menjadi kosong. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada kepastian yang bisa dipegang, dan tidak ada lagi hal yang dulu membuatmu merasa utuh. Kamu bangun dengan perasaan hampa, menjalani hari tanpa rasa, dan perlahan mulai bertanya, sebenarnya hidup ini sedang membawaku kemana? Kekosongan ini bukan tanpa makna, ini adalah ruang yang sedang disiapkan. Selama ini hidupmu mungkin terlalu penuh oleh hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jiwamu, penuh dengan harapan lama, pola lama, dan versi dirimu yang sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan yang lebih besar. Maka kehidupan mengosongkan semuanya, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memperluasmu. Kamu sedang dibawa ke titik di mana kamu tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar dirimu, tidak lagi menggantungkan makna hidup pada orang lain, pada keadaan, atau pada sesuatu yang sementara. Kekosongan ini memaksamu kembali ke dalam dirimu sendiri, melihat siapa kamu sebenarnya, tanpa semua yang pernah kamu miliki. Disinilah proses yang jarang dipahami terjadi. Ketika hidupmu kosong, sebenarnya kapasitasmu sedang diperbesar.
seperti wadah yang diperluas sebelum diisi, seperti tanah yang dibersihkan sebelum ditanami. Rezeki besar tidak akan pernah masuk ke hidup yang masih dipenuhi sisa-sisa masa lalu. Ia membutuhkan ruang yang baru, energi yang baru, dan kesadaran yang lebih tinggi. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan arah, merasa tidak punya apa-apa, merasa tertinggal. Namun justru di titik inilah, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kekosongan ini adalah tanda bahwa hidupmu tidak lagi biasa, bahwa kamu sedang dipindahkan ke jalur yang berbeda. Tidak semua orang berani berada di fase ini. Banyak yang kembali ke zona lama karena takut dengan kehampaan. Namun jiwa terpilih bertahan. Mereka tetap berjalan meskipun tidak tahu kemana. Mereka tetap percaya, meskipun belum melihat hasilnya. Dan jika kamu masih di sini, masih bertahan di tengah kekosongan ini, itu artinya kamu sedang melewati proses yang akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Karena setelah ruang itu benar-benar siap, setelah dirimu benar-benar siap, kehidupan akan mengisinya dengan sesuatu yang tidak pernah bisa kamu bayangkan sebelumnya. Bab ketiga, kehilangan adalah ujian kepercayaan. Ada satu fase yang tidak banyak dibicarakan, fase ketika kehilangan sudah terjadi, kekosongan sudah terasa, tetapi jawaban belum juga datang. Disinilah kamu berdiri di antara dua dunia. Dunia lamamu yang sudah runtuh, dan dunia barumu yang belum terlihat. Tidak ada pegangan yang pasti, tidak ada arah yang benar-benar jelas. Hanya ada dirimu, dan pilihan untuk tetap percaya, atau menyerah pada keadaan. Di titik ini, yang diuji bukan lagi seberapa kuat kamu menghadapi rasa sakit, tetapi seberapa dalam kamu mampu mempercayai sesuatu yang belum kamu lihat. Kamu mulai lelah, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sudah berjuang terlalu lama tanpa kepastian. Kamu sudah berusaha memahami, sudah mencoba menerima, tetapi tetap saja ada bagian dalam dirimu yang bertanya, kapan semua ini akan berubah? Pertanyaan itu wajar, karena kamu adalah manusia yang ingin melihat hasil dari setiap perjuangan. Namun perjalanan jiwa terpilih tidak selalu berjalan dengan logika yang bisa dijelaskan. Ada proses yang memang harus dilalui tanpa jawaban, karena di sanalah kepercayaan sejati dibentuk. Bukan kepercayaan saat semuanya jelas, tetapi kepercayaan saat semuanya terasa gelap. Kamu mungkin melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih mudah, lebih pasti, lebih cepat, sampai pada tujuannya. Sementara kamu masih berada di titik yang sama, masih bertanya, masih menunggu. Perasaan itu bisa membuatmu ragu pada dirimu sendiri, membuatmu merasa tertinggal, bahkan membuatmu mempertanyakan apakah kamu benar-benar berada di jalan yang tepat. Namun yang tidak kamu sadari, perjalananmu memang berbeda. Kamu tidak sedang dipersiapkan untuk kehidupan yang biasa. Kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Dan proses pembentukannya menuntut kedalaman yang tidak semua orang mampu jalani. Semakin besar yang akan kamu terima, semakin dalam proses yang harus kamu lewati. Di fase ini, kamu belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu. Kamu belajar berjalan meskipun tidak melihat ujungnya. Kamu belajar mempercayai bahwa setiap langkah yang kamu ambil, meskipun terasa kecil dan tidak berarti, sedang membawamu lebih dekat pada sesuatu yang telah disiapkan untukmu. Ada momen di mana kamu ingin berhenti, ingin kembali ke kehidupan lamamu yang terasa lebih sederhana, meskipun tidak sepenuhnya membahagiakan. Setidaknya di sana kamu merasa memiliki kendali. Namun sesuatu dalam dirimu menahanmu untuk tidak kembali. Ada suara kecil yang terus berkata bahwa kamu harus melanjutkan, bahwa ada alasan mengapa kamu sampai sejauh ini. Suara itu adalah bagian terdalam dari dirimu yang sudah mengetahui arahmu, bahkan ketika pikiranmu dipenuhi keraguan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi selalu hadir saat kamu hampir menyerah. Dan selama suara itu masih ada, selama kamu masih memilih untuk melangkah meskipun pelan, itu berarti kamu belum selesai. Ujian di fase ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa ketika kamu sampai pada titik tujuanmu, kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu tidak lagi bergantung pada keadaan luar, tetapi berdiri kokoh dari dalam dirimu sendiri.
Karena rezeki besar bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang kesiapan untuk menjaga dan mengelolanya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Setiap detik yang kamu lalui dalam ketidakpastian ini sedang memperkuat fondasimu. Setiap air mata yang kamu tahan sedang membentuk keteguhanmu. Setiap keraguan yang kamu lawan sedang membangun kepercayaan yang lebih dalam. Proses ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dampaknya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya mulai terbuka, ketika arah itu menjadi jelas, kamu akan melihat bahwa tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua kehilangan, semua kekosongan, semua penantian, semuanya adalah bagian dari jalan yang membawamu ke titik itu. Kamu akan mengerti bahwa kamu tidak pernah benar-benar tersesat, kamu hanya sedang diarahkan dengan cara yang tidak selalu kamu pahami. Jadi jika hari ini, kamu masih berada di tengah ketidakpastian, masih bertanya, masih menunggu, jangan berhenti, karena seringkali, jarak antara kamu dan keajaiban itu tidak sejauh yang kamu kira, dan yang membedakan mereka yang sampai dan mereka yang tidak, bukanlah keberuntungan, tetapi keputusan untuk tetap percaya saat semuanya belum terlihat. Afirmasi. Sekarang, di titik ini, biarkan dirimu berhenti sejenak dan menyadari satu hal yang paling penting, bahwa kamu masih bertahan dari semua yang telah kamu lalui, dari semua kehilangan yang sempat mengguncangmu. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjalan, dan itu bukan sesuatu yang kecil. Itu adalah bukti bahwa ada kekuatan dalam dirimu yang jauh lebih besar dari yang selama ini kamu sadari. Katakan dalam hatimu, saya tidak sedang dihancurkan. Saya sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Setiap kehilangan yang saya alami, bukan untuk melemahkan saya, tetapi untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Saya percaya bahwa apa yang meninggalkan hidup saya adalah bagian dari rencana yang lebih baik, meskipun saya belum sepenuhnya memahaminya saat ini. Saya menerima setiap proses dalam hidup saya dengan kesadaran yang lebih dalam. Saya tidak lagi melawan apa yang terjadi. Saya belajar untuk memahami bahwa setiap kejadian memiliki makna yang sedang membentuk saya menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya tidak lagi takut dengan kekosongan, karena saya tahu kekosongan itu adalah ruang yang sedang disiapkan untuk kelimpahan yang lebih besar. Saya percaya bahwa rezeki besar sedang bergerak menuju hidup saya, meskipun belum terlihat. Saya tahu bahwa setiap langkah yang saya ambil, setiap kesabaran yang saya jaga, sedang mendekatkan saya pada apa yang telah disiapkan untuk saya. Saya tidak terburu-buru, karena saya tahu waktu yang tepat akan selalu datang pada mereka yang siap. Saya adalah jiwa yang kuat, saya adalah jiwa yang bertahan, dan saya adalah jiwa yang dipilih untuk melalui proses ini. Tidak semua orang mampu berjalan sejauh ini, dan fakta bahwa saya masih berdiri adalah bukti bahwa saya memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Saya melepaskan semua keraguan yang selama ini mengikat saya. Saya tidak lagi membiarkan rasa takut mengendalikan langkah saya. Saya memilih untuk percaya, bahkan ketika saya belum melihat hasilnya. Saya memilih untuk tetap berjalan, bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya jelas. Saya layak menerima kehidupan yang lebih baik. Saya layak menerima kebahagiaan, kelimpahan, dan kedamaian. Saya tidak lagi meragukan diri saya sendiri, karena saya tahu bahwa semua yang saya butuhkan sudah ada dalam diri saya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan mulai hari ini, saya tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir. Saya melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang sedang membawa saya menuju kehidupan yang selama ini saya harapkan. Saya percaya, saya siap, dan saya menerima semua yang akan datang dalam hidup saya. Penutup. Jika kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tetap memilih bertahan, meskipun sudah berkali-kali merasa lelah. Dan itu adalah tanda bahwa kamu bukan jiwa yang biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dibentuk, sedang diarahkan, dan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar
dari yang pernah kamu bayangkan. Mungkin hari ini kamu masih berada di tengah proses, masih merasakan kehilangan, masih berjalan dalam ketidakpastian. Namun percayalah, tidak ada proses yang sia-sia. Semua yang kamu lalui sedang menyusun jalanmu, sedikit demi sedikit, menuju kehidupan yang lebih luas dan lebih dalam. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang pernah kamu tangisi, semua yang pernah kamu anggap sebagai akhir, ternyata adalah awal dari perubahan terbesar dalam hidupmu. Kamu akan mengerti bahwa hidup tidak pernah benar-benar mengambil darimu, hidup hanya menggantikan dengan sesuatu yang lebih tepat. Teruslah berjalan, meskipun pelan. Teruslah percaya, meskipun belum terlihat. Karena pada akhirnya, mereka yang tidak menyerah di tengah proses adalah mereka yang akan menyaksikan keajaiban itu datang dalam hidupnya. Jika kamu percaya bahwa rezeki besar sedang mendekat ke hidupmu, tulis di komentar, "Saya siap menerima rezeki besar." Dan ingat, perjalananmu belum selesai. Ini baru awal dari versi terbaik dalam hidupmu.